Oke, Desember. Kalian tuh lagi ngerasa apa ya, stuck. Mau ngapain? Tolong dong Kak Marisa, aku harus ngapain kayak gitu ya. Ada yang masih saling nggak ada bicara, nggak ada komunikasi ya di sini. Tapi rasa sayang masih kuat di antara keduanya ya. Itu oke, kita lihat di sini perkembangannya sejauh mana gitu ya. Hubungan kalian nanti ke depannya. Ini tuh lagi ngerasa tiba-tiba bunga jatuh. Ini ada sebuah hal yang tersembunyi ya. Ini tentang sesuatu, kayak ada orang di sini ya yang layu gitu, terjatuh ini ya. Tapi juga ada energi masih cinta. Ini daunnya sampai berguguran ya. Ini ada seseorang yang hatinya sedang berguguran ini ya. Ada banyak ketakutan. Mungkin ada kaitannya dengan cinta segitiga kayak gitu. Cinta yang mungkin sudah lama bersama, terus dia menyimpan seseorang di belakangnya kamu gitu. Setelah kamu tahu akhirnya dia jadi kayak gini ya kan. Ya, nggak ada daun-daun. Kamu tuh kayak apa ya, daunnya dia tuh apa, menjadikan keindahan gitu. Kamu mempunyai cita rasa yang baik ya, karismatik, yang penuh dengan apa ya, kamu orangnya cerdas, bisa bikin suasana happy, bisa bikin seseorang ini merasa sempurna dan kayak gini. Dia itu ngerasa kamu itu sebagai penyempurnanya dia kayak gitu ya. Nah, ini ada yang masih ngeharapin kamu untuk bisa apa ya, jalur ekspres gitu, yang dia nggak mau dilama-lamain, didiemin sama kamu, dia nggak mau ya. Ada rasa takut ada di sini ya, ada perasaan yang ini akhir dari segalanya kayak gitu, sampai ada bunga yang berguguran jatuh ke bumi ya kan, udah kehilangan daun-daunnya ya. Kamu pasti tahu dong ya kan ya, si bunga yang nggak ada daunnya itu kan ada yang kurang berarti. Coba kalau misalnya kalian di taman ya, ada bunga semua nggak ada daunnya, gimana? Ini bunga apa coba? Tahu nggak? Bunga ya identik dengan warna kuning lah ya. Ada yang cemburu sosial juga sama kamu, ataupun teman kamu, ataupun mungkin seseorang yang udah nggak berkomunikasi sama kamu ya. Dia masih nggak bisa melepaskan energi ini gitu ya. Dan kamu juga di sini masih menyembuhkan luka perasaannya kamu. Ini ada seseorang yang gelantung ya, ibarat kata kalian mau nungguin dia sampai terjatuh gitu, atau kalian sampai mau nyelamatin dia gitu. Biar dia kan kalau ngegelantung kakinya satu, otomatis kan dia sedang mencerahkan dirinya supaya dia sembuh gitu. Atau kamu juga di sini lagi mencari waktu yang tepat untuk bisa dapat berkomunikasi gitu ya. Mungkin ini ada trauma, jadi kamu nggak mau komunikasi dulu. Kita ngobrol santai aja tentang perasaan kamu. Kadang kita tuh harus bersyukur juga sih ya. Aku sih setiap hari selalu bersyukur dihadirkannya puisi-puisi sastrawan ya, orang-orang yang punya keahlian di bidang dalam segi cinta kasihnya, yang ditolak sampai dia menjadi seorang yang ahli handal dalam dunia seni ya, seni art, dunia seni drama, ada di dalam seni tulisan ya, kaligrafi, atau orang-orang yang pokoknya orang-orang yang depresi tingkat tinggi, selalu Tuhan bayar dia gitu dengan kreativitas, daya kayak ya, daya lah, kekuatan. Jadi pinter bikin puisi, jadi sastrawan ya kan. Filosof di dunia ini juga berawal dari patah hati. Makanya selamat kalau kamu patah hati. Makasih ya.
Kamu selamat kalau patah hati, artinya kamu akan diberikan anugerah sebagai seseorang yang daya kreativitas kamu kuat di sini, ya kan? Mungkin seseorang di luar sana yang udah nggak komunikasi sama kamu juga, dia nanti jadi orang yang lebih mandiri ya, lebih punya harga diri, lebih bisa menjadi seseorang yang diandelin gitu ya, seperti kamu ya kan. Di sini lagi ibaratnya, Kak, aku lagi sedih ya. Kita simak aja videonya hidupnya kamu ketika kamu sedih, kamu dapat apa? Ya kan? Coba nanti kalau udah nonton video ini kamu dapat apa gitu. Kamu kolom komentar deh atau WA aku kalau aku bohong. Ya kan? Semua nggak ada yang susah, nggak ada yang rugi, karena sistem dari alam semesta itu baik banget tau. Positif banget lah. Tidak ada kehampaan tanpa berkah. Kalau misalnya kamu di sini dapat berkah, itu artinya semesta lagi baik. Lagi baik banget gitu ya. Biasa kan baik-baik aja, tapi jadi lebih baik banget karena kamu banyak perubahan-perubahan yang signifikan yang kamu lakukan gitu ya. Kamu punya energi cinta buat orang itu. Kamu tahu kamu gak mampu untuk menjalaninya, tapi kamu menerima takdir ini dengan segenap hati. Otomatis terbukalah misteri kehidupan ini dan kamu bisa keluar dari keterpurukan menuju kebahagiaan, dan kamu membuka hati gitu. Ya kan? Ya dong. Nah, ada yang mencintai kamu sepenuh hati, kamu juga tahu. Ya kan? Kamu juga mencintai sepenuh hati. Ya. Kalau kamu ngasih cinta, dibalas cinta. Kalau kamu kasih harta, dibalas harta. Kamu lemparin apa ke alam semesta? Dapat apa ya? Gitu. Kalau misalnya kamu ngasih sesuatu dilemparin kotoran misalnya ya berarti kamu double kebahagiaannya di hari esok ya. Kamu bersih dari dosa-dosa, dikotorin sama orang, kata-kata orang-orang yang nyakitin kamu bersih, nanti kamu dapat double, dapat hadiahnya. Mau apa lagi? Ya, pokoknya para indigo boy sama indigo girl, jangan sedih. Ada AQ di sini kan, aku udah bilang. Tuh, ini siapa ya? Yang mau datang ke rumah kamu atau nge-WA kamu, ngejemput kamu, jalan-jalan, makan, main, dan liburan. Ini siapa? Ya. Tapi mau ngajak kamu, takut kamunya lagi sedih, lagi nggak mau dibawa ngomong kayak gitu ya. Kamunya lagi sedih, lagi nggak mau kemana-mana, katanya lagi ada job-job yang belum selesai gitu. Kamu dua pilihan kamu itu ya, di antara kerjaan, keluarga, masa depan. Ya, lebih dari dua berarti. Ya, tapi salah satu keluarga adalah diri kamu. Gitu. Kamu mau maju sama orang baru atau mau sama orang lama gitu ya. Tapi kamu sebetulnya yang memiliki kunci kebahagiaan diri kamu sendiri ya. Kalau orang yang di luar sana jelas ya, kunci kebahagiaannya ada di kamu, karena kamu di sini punya sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang lain gitu, termasuk yang ngerti dia cuma kamu. Ya. Ini ada energi yang merenung, ngelamun gitu ya. Ini bisa energi dari luar, seseorang di sana mengenang perjalanannya sama kamu, betapa bahagianya sama kamu. Karena ada the lovers ya, Libra, ada ikatan spiritual. Apa sih ikatan spiritual? Ya hati itu nggak benci gitu. Blong aja, pure gitu. Gak ada beban, kayak nggak ada rasa kayak misalnya sedih ada sih, cemburu ada, tapi nggak bisa benci aja gitu, satu sama lain. Sehebat apapun juga, sekuat apapun juga ngelepas, di ujung-ujungnya selalu ada rasa kasihan, maaf ya. Ini ada kartu yang terbang. Ini semesta ya, ngasih petunjuk
gitu ya, keadilan ya. Kamu juga harus adil sama diri kamu gitu. Dalam artian kayak gimana sih Kak Marisa? Gini ya, kamu udah mencoba nih ya melakukan yang terbaik untuk orang lain gitu ya. Sekarang bagian kamu itu melakukan yang terbaik buat diri kamu. Karena the lovers adalah tentang ikatan spiritual yang tulus tanpa pamrih. Kamu orangnya ridoan. Kalau apa-apa ikhlasan gitu. Kalau misalnya ada teman kamu yang butuh bantuan kamu, nggak apa-apa, aku ada kok, nggak apa-apa. Kamu suka gitu. Justru kalau orang yang nggak bisa kamu bantu, kamu malah nggak bisa tidur. Kepikiran aja. Bayang-bayang wajahnya itu ada di dinding di mana kamu pergi. Jadi kamu nggak bisa mencoba untuk melarikan diri dari pergi tanpa ada effort buat orang lain gitu. Sementara kamu pun juga lagi gak ada nih, tapi kamu bisa sempurnain waktu yang tepat itu buat orang yang mungkin lagi butuh sama kamu. Jadi kayak gini, kamu itu adalah manusia yang punya kekuatan menahan rasa sakit yang amat dalam ya, tapi kamu masih bisa menyembuhkan orang lain kayak gitu. Jadi kekuatan kamu tuh ada di situ. Itu titik terendah kamu dan sekaligus titik terkuat terhebatnya kamu gitu kan. Ketika kamu sakit, orang datengin kamu gitu ya, butuh kamu. Mereka nggak pernah tahu kamu lagi kayak gimana gitu. Kamu pintar menyeimbangkan gitu. Timbangannya kamu itu berfungsi banget sebagai seorang Libra ya kan. Kamu bisa nyeimbangin. Kamu nggak pernah memaksakan seseorang untuk suka sama kamu, ataupun kamu mengejar sesuatu, ataupun misalnya ada orang yang suka sama kamu misalnya menolak gitu, nggak bisa. Kamu di tengah. Makanya kamu untuk saat ini mencoba untuk berhenti ya, berhenti mengaktifkan semua sistem pemikiran kamu yang terlalu jauh ya, karena kamu orangnya mikir sedikit aja kamu punya jawaban kok, percaya. Pokoknya ada seseorang di luar sana juga gitu ya, yang mungkin mantan kamu ataupun yang udah nggak komunikasi sama kamu gitu ya. Kamu punya hubungan spiritual dengan orang itu. Kalau misalnya masih ada waktu untuk bisa silaturahmi, silakan. Cuman masing-masing perlu space gitu ya. Ada jeda dulu gitu. Biar jawabannya itu tepat gitu, sasarannya kemana ya. Gitu. Kalau zaman-zamannya jodoh itu datang, aku pernah ngalamin ya. Jodoh datang sendiri bener gitu. Dengan kualitas keimanan yang tinggi gitu, tingkat tinggi yang bener-bener kita udah ngelepasin segala macam duniawi, itu malah datang. Berarti kalau misalnya kita lagi mengharap sesuatu, ikatan dunia kita terlalu kuat. Ya jiwa kita terlalu mengharap dan menginginkan, makanya lepaskan keinginan. Kalau misalnya keinginan itu akan menyakitkan kita, berarti itu nggak baik untuk jiwa kita. Oke. Nah, ketika saya waktu masih remaja itu, saya mencari energi tentang pencerahan keilahian gitu. Dan saya pernah menemukan jodoh saya ya. Karena saya sekarang di dunia punya anak begini ya, otomatis dunia saya kental sama usaha dan usaha kan. Jadi saya lebih ke berusaha sekarang mencari jodoh, kadang yang terbaik ya. Tapi kalau misalnya nggak ada hasilnya, is okay. Aku mah nothing tulus aja. Nanti setelah kita balik ke diri kita, ada gambaran, ada yang deketin bla bla bla, gimana itu tawaran dari alam semesta. Makanya jodoh itu datang 7 kali tahu. Kamu nolak berapa kali? Misalnya 4 kali, berarti 3 lagi. Oke. Sekarang kita lihat di ini nih, inisial nama GOTJFTEON A. Pokoknya ini ada twin flame ya di antara kamu yang nonton. Ada cerita nggak bisa lepas satu sama lain, masih ada rasa sayang dan peduli satu sama lain. Ada huruf R.
Oke. Ada yang naksir sama kamu tapi kamunya lagi sakit hati, lagi nggak ada mau komunikasi, nggak ada, lagi menyembuhkan diri dulu. Ini juga ada yang masih pacaran tapi masih nggak terlalu chemistry-nya nggak dapet sama pasangan kamu. Kamu lagi fokus ke materi, ada transferan nanti masuk ya ke rekening kamu, yang bayar utang lah yang ke kamu atau bla bla gitu kan ya. Ada yang ingin mendapatkan kamu di sini ya, yang udah lama kali ya, udah lama hubungannya juga gitu, yang putus nyambung tuh sebetulnya masing-masing itu saling menginginkan ya, kayak gitu. Ada yang mau telepon kamu juga di sini ya, ada yang mau kayak misalnya kamu tuh punya perusahaan gitu atau usaha yang mau kerjasama sama kamu juga ada ya. Nah, terus kamu itu di dalam diri kamu tuh kayak ada semacam ion atau ya gimana ya, memberikan satu gambaran itu ada energi yang bikin orang itu ngerasa damai gitu ya ketika kamu ada gitu di lingkungannya kamu, di circle-nya kamu gitu. Karena seorang Libra itu sebetulnya selalu jadi tempat perlindungan teman-temannya biasanya. Yang A lah, yang B, yang C lah gitu ya. Misalnya, tolong dong gue ada masalah bla 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 gitu. Cuman kamu yang bisa ngatasinnya. Karena kamu seorang analisis terbaik ya kayaknya. Emang iya sih, kamu public speaking. Bisa ngejelasin segala duduk perkara, bisa ngambil jawaban yang tepat walaupun dalam suasana yang lagi panik gitu. Kamu bisa tahu arahannya kemana gitu. Kamu seorang mentor di sini ya kebanyakan. Jadi berpikirnya santai aja ya, sesantai-santainya kamu cerdas loh. Jadi nggak ada cerita kamu menekan diri kamu untuk produktif terlalu tinggi. Kamu di tengah aja, hari esok ya hari esok, hari sekarang ya hari sekarang. Tapi tetap perlu planning ya kan, biar Tuhan yang nentuin. Banyak-banyakin planning juga sih bagus ya, tapi harus terorganisir gitu. Kalau kamu misalnya planning kamu disimpan di benak, kamu tulis aja di buku gitu ya, di jurnalnya logistiknya kamu gitu. Ntar kamu mau ngapa-ngapain tuh tahu arahannya kemana, yang mana dulu yang kamunya mampu gitu. Nanti targetnya bisa masuk karena sudah ada tulisan semesta kayak gitu. Kayak kemarin ada yang mau skripsian ya, dia nggak bisa bangun, males aja bawaannya. Aku bilang tulis jurnal tembok aja deh sekalian. Sampai dia bangun dia tahu, oh itu jadwal saya nih, sampai tanggalnya harinya gitu dia tahu. Dan dia udah ketemu sama dosen pembimbing kan, karena gerakannya itu tergerak oleh alam semesta seperti itu ya. Oke, apapun yang kalian inginkan supaya bisa dijabah sama Tuhan semesta alam ya, saya doakan. Yang mau melanjutkan sekolah S2, S3 gitu ya, dan yang mau melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, yang ada masalah, semoga alam semesta membawa kalian berdua gitu ya, membimbing satu sama lain menjadi satu kepastian yang nyata untuk kamu gitu ya, dijauhkan dari gangguan-gangguan negatif di antara keduanya sih. Oke, gitu aja ya untuk readingan zodiak Libra. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, semoga resonate. Sampai ketemu lagi, makasih udah nonton videonya Libra, dadah.